Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wairunisa Utami. Saya dari Program Studi S1 Teknik Informatika Angkatan 2023. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu mengenai analisis faktor yang mempengaruhi rata-rata nilai IQ menggunakan metode Multiple Linear Regression. Nah, jadi pertama, apa itu IQ? IQ atau Intelligent Quotient merupakan ukuran kemampuan kognitif individu yang mencakup aspek berpikir, pemecahan masalah, dan pemrosesan informasi. Sebelumnya, beberapa penelitian menyatakan IQ dipengaruhi oleh faktor genetika. Nah, dari hal tersebut, tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kecerdasan intelektual atau IQ, yang mencakup faktor sosial, pendidikan, dan ekonomi. Mengenai dataset tersebut saya peroleh dari situs kaggle.com dengan jumlah dataset asli adalah 145 kolom dan barisnya ada 268. Kemudian dataset tersebut akan diproses sehingga menghasilkan 6 kolom yang meliputi IQ, population, life expectancy atau harapan hidup, literasi total, infant mortality, dan GDP per kapita. Nah, dari masing-masing kolom tersebut nantinya akan mewakili beberapa faktor yang akan dibahas, yaitu faktor sosial, pendidikan, dan ekonomi. Untuk pemrosesan dalam proyek ini meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama ada data collection, selanjutnya ada penerapan metode multiple linear regression untuk mengetahui prediksinya, yang ketiga ada evaluasi model, dan terakhir adalah visualisasi grafik. Tahap pertama, data collection. Tahapan ini meliputi yang pertama data cleaning, yaitu menghapus data dengan value not a number atau data yang kosong, sehingga nanti akan mempermudah dalam perhitungan dan tidak menghasilkan error. Yang kedua, data selection, yaitu memilih kolom data yang akan digunakan. Nantinya akan ada 6 kolom yang dipilih, yang meliputi tadi IQ, life expectancy, kemudian literasi total, infant mortality, dan GDP per kapita. Selanjutnya ada data transformation, yaitu untuk melakukan normalisasi pada kolom population. Karena pada kolom population ini jumlah nilainya sangat besar, sehingga nantinya bisa mengakibatkan model yang dihasilkan tidak terlalu presisi, sehingga dilakukan normalisasi menggunakan Python di Google Colab dengan metode min-max. Nah, ini adalah hasil data set yang sudah dilakukan pengolahan. Ada 6 kolom sebagai IQ, nantinya akan sebagai variabel dependent Y. Kemudian ada 5 variabel independent X yang meliputi population, life expectancy, literasi total, infant mortality, dan GDP per kapita. Selanjutnya tahap multiple linear regression untuk membuat prediksi. Yang pertama, kita membuat matrix augmented yang kemudian nantinya akan kita lakukan eliminasi menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, untuk membuat matrix augmented ini kita dasarkan pada tabel untuk membuat masing-masing barisnya. Jadi dari 5 variabel X independen akan dihasilkan 6 persamaan. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadinya ada 6 kali 6 matriks. Selanjutnya tahap eliminasi Gauss. Langkah-langkah eliminasi Gauss meliputi pemilihan pivot atau partial pivoting, yaitu memilih elemen terbesar di kolom sebagai pivot untuk meminimalkan kesalahan numerik. Jika pivot terbesar bukan di baris side ini, maka baris tersebut ditukar. Kemudian normalisasi pivot, yaitu membagi elemen di bawah pivot dengan pivot agar pivot bernilai 1. Jadi nanti akan terbentuk sebuah matriks segitiga atas.
Selanjutnya, eliminasi elemen di bawah pivot, yaitu menghilangkan elemen di bawah pivot dengan mengalihkan baris pivot dan mengurangkannya dari baris di bawahnya. Kemudian proses tersebut diulangi untuk kolom berikutnya hingga semua elemen di bawah diagonal utama menjadi 0. Nah, tahap terakhir yaitu back substitution, yaitu mensubstitusi matriks segitiga atas untuk mendapatkan nilai konstanta dan koefisien. Jadi setelah terbentuk matriks segitiga atas, kita lakukan substitusi untuk mendapatkan nilai konstanta A dan koefisien dari B1 sampai dengan B5. Di sini saya menggunakan coding dari Octave untuk membuat matriks eliminasi Gauss-nya. Jadi ada totalnya 6 perulangan, 6 tahap untuk memperoleh matriks segitiga atas. Nah, dari matriks segitiga atas ini dilakukan back substitution sehingga dihasilkan nilai variabel, yaitu nilai variabel A untuk nilai rata-rata IQ menghasilkan 27, sekian. B1 untuk life expectancy yaitu 11, B1 untuk population menghasilkan angka 11, sekian. B2 life expectancy 0,5, B3 literasi total 0,18, B4-nya 0,07 dan B5-nya 0,003. Jadi variabel yang paling mempengaruhi dari nilai IQ-nya adalah B1 yaitu population. Selanjutnya dari hasil nilai konstanta dan koefisien tersebut kita buat kebersamaan multiple linear regression, yaitu Y sama dengan alpha ditambah Bn dikali dengan Xn. Jadi hasil dari persamaan garis multiple linear regression yaitu 27,6 ditambah 11,72 dikali X1 ditambah 0,55 dikali X2 ditambah 0,18 dikali X3 tambah 0,07 dikali X4 dan ditambah 0,00 dikali X5. Di sini variabel terakhir yaitu GDP per kapita menghasilkan nilai koefisien 0,00, di mana artinya ini tidak terlalu dan tidak mempengaruhi nilai IQ. Selanjutnya tahap evaluasi model. Di sini ada 3 metode untuk menghasilkan evaluasi model, yaitu metode MSE, RMSE, dan MAPE. Pertama, di sini saya menghitung nilai RSS-nya, yaitu menghasilkan angka 0,3 sekian. Kemudian dari nilai RSS tersebut kita hitung metode MSE, yaitu mean square error. MSE rumusnya yaitu RSS dibagi jumlah datanya. Jadi jumlah kolom yang dihasilkan setelah data processing tadi ada 181 jumlah baris setelah data processing. Kemudian hasil evaluasi model MSE yaitu 0,001. Ini dapat dikategorikan cukup baik. Kemudian metode RMSE atau root mean square error menghasilkan data yaitu error 0,04. Yang terakhir untuk MAPE-nya atau mean absolute percentage error hasilkan nilai error 0,000 sekian. Hal ini bisa dikatakan cukup baik. Tahap terakhir yaitu visualisasi. Di sini saya membandingkan masing-masing variabel dengan variabel independen Y. Variabel dependen Y dibandingkan dengan masing-masing variabel independen X. Yang pertama untuk perbandingan antara variabel dependen Y dengan nilai literasi atau literasi total. Nah, di sini nilai literasi total yaitu 0,38. Untuk nilai X-nya di sini saya menggunakan metode linear regression untuk membandingkan satu persatu. Rata-rata error atau mean absolute error dari perbandingan antara IQ versus literasi rate yaitu 6,69.
Selanjutnya untuk perbandingan antara IQ dengan life expectancy atau harapan hidup, untuk di grafik sebelah sini, rata-rata errornya yaitu 5,74 dan untuk hubungan antara X dengan Y-nya yaitu 0,7. Selanjutnya untuk variabel population, di sini dibandingkan dengan nilai IQ. Nah, di sini grafik yang ditampilkan tidak terlihat terlalu menjorok karena sebelumnya dilakukan normalisasi pada nilai population, sehingga mungkin selisihnya terlalu kecil. Jadi di sini menghasilkan nilai error 9,3 dengan hubungan antara nilai X dan Y yaitu 13,04. Selanjutnya untuk variabel infant mortality atau rata-rata total kematian bayi di sebuah negara menghasilkan error 6,5 dan di sini grafiknya turun atau negatif. Artinya ketika nilai IQ naik maka infant mortality-nya turun dan sebaliknya jika infant mortality-nya tinggi maka nilai IQ-nya turun. Jadi di sini hubungan antara X dengan Y yaitu negatif. Yang terakhir adalah perbandingan antara nilai IQ dengan GDP per kapita. Di sini rata-rata errornya yaitu 7,2 dengan hubungan antara variabel X dengan Y menghasilkan 0,00. Garis persamaan ini menunjukkan hubungan positif antara GDP dengan IQ. Jadi ketika nilai GDP per kapita naik, maka nilai IQ juga cenderung naik. Namun hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa nilai slope dari persamaan regresi nilai linear yang diperoleh adalah 0. Di sini 0,00x, yang berarti bahwa tidak ada pengaruh signifikan pada nilai IQ dengan perubahan GDP per kapita. Nah, yang ini adalah perbandingan antara nilai IQ aktual dengan nilai IQ prediksi. Untuk grafik garis Y-nya adalah nilai IQ prediksi dan garis X-nya adalah nilai IQ aktual. Nah, dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan yaitu populasi memiliki pengaruh paling kuat terhadap nilai rata-rata IQ di sebuah negara. Kemudian diikuti oleh faktor harapan hidup, tingkat literasi, dan tingkat kematian bayi. Jadi di sini faktor sosial memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap nilai rata-rata IQ. Kemudian ada faktor pendidikan. Sementara itu, faktor ekonomi yang diwakili oleh kolom GDP per kapita tidak terlalu memberikan dampak yang positif terhadap nilai IQ. Kemudian dari dataset tersebut tidak ada variabel X tunggal yang dapat menentukan IQ secara akurat. Karena tadi rata-rata errornya semuanya di atas 0, yang paling kecil adalah 5, sekian. Jadi tidak bisa membandingkan dengan variabel tunggal. Kemudian model regresi linear menghasilkan RMSE 0,04, yang ini berarti model yang dihasilkan cukup baik untuk melakukan prediksi pada nilai IQ. Terakhir yaitu faktor sosial, kesehatan, dan pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap nilai IQ dibandingkan dengan faktor ekonomi. Karena tadi GDP per kapita menghasilkan slope 0,00, jadi tidak ada hubungan yang jelas antara nilai X dengan Y dari dataset tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.